Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Kali ini saya akan membacakan lagi cerita. Dan kali ini cerita dari saya sendiri yang berjudul Kinasih, Dendam Arwah Perempuan Pengabdi Hasrat atau Pekerja Komersial. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Aku tahu, kamu itu dari keluarga yang tidak mampu. Tapi mbok ya, kerja itu yang bener. Masa pelanggan pada protes semua? Sebenarnya kamu itu bisa melayani tidak sih? Sengit dan keras, suara yang keluar dari bibir wanita umur 60-an yang ada di hadapanku. Wanita yang selama ini memperkerjakanku dan beberapa gadis setengah matang, menggaji, memberikan seluruh fasilitas yang ada di sebuah rumah bak istana ini. Ingin sekali aku memaki dan menghantam dengan pukulan. Namun aku tahu siapa dia. Tapi dengan sikapnya yang arogan itu, membuatku muak dan tidak betah. Kalau saja bukan karena dia, mungkin aku tak sekaya ini. Aku masih mencoba untuk menerima dan sabar. Untuk terakhir kali ini saja. Setelahnya, mungkin akan aku habisi. Lastri, kamu itu mendengarkan tidak? Itu loh murni, pintar. Tubuhmu itu bagus. Tapi kenapa pelayananmu tidak bagus? Masih sengit dan ketus, wanita parubaya yang biasa dipanggil Mami oleh anak-anaknya, termasuk aku. Sampai sekarang pun murni yang masih menjadi perbandingan. Aku memang mengakuinya. Dia memang primadona di sini. Tapi aku tahu rahasia di balik Murni sebenarnya. Kenapa dia bisa seberuntung itu? Kenapa dia selalu unggul? Itu karena sesuatu yang dipakainya. Iya Mi, maafin Lastri. Aku masih mencoba untuk tetap tenang. Tapi setenang apapun itu, wanita yang sudah bau tanah ini tidak mudah menyerah untuk memaki semua pekerjanya jika melakukan kesalahan. Apalagi kalau pelanggannya sampai tidak puas dengan pelayanan kami. Awas, kalau sampai aku menerima keluhan lagi, kamu Lastri tidak akan aku gaji. Seru dan bernada mengancam ucapan Mami kepadaku. Ya Mi, sekali lagi maafin Lastri, jawabku sebelum meninggalkan ruangan yang penuh dengan energi kematian. Sesekali aku bergumam, bagaimana caranya mematikan wanita tua itu. Aku masih mencari cara dan waktu yang tepat. Mungkin aku bisa mengajak salah satu pekerja untuk bersekongkol. Selepas dari itu, aku masuk ke kamar. Sejenak, aku berdiri di belakang pintu sembari menangis terisak penuh amarah. Ingin sekali aku mengakhiri semua ini. Entah mematikan dia atau aku yang harus mundur. Tapi aku tahu betul bagaimana isi perjanjian pekerjaan ini. Kalau sampai aku keluar dari pekerjaan ini, mungkin keluargaku yang akan menanggung malu. Aku tidak bisa dan aku tidak mau membuat keluargaku demikian. Malam itu aku sendirian di kamar. Tak ada satupun tamu atau pelanggan yang memilihku. Mungkin ini karena Mami masih kecewa denganku. Sudahlah. Aku gak mau mikirin masalah ini lagi. Paling besok baikan, gumamku penuh harap. Sementara hanya musik yang menjadi temanku malam ini. Rasanya mataku lelah
Ingin terpejam namun masih enggan untuk terlelap. Entah itu karena masih emosi atau hanya perasaanku saja. Tok 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 tok. Suara pintu kamarku diketuk. Entah siapa yang mau masuk, aku belum tahu. Yang pasti aku sedang merias wajahku secantik mungkin, agar siapapun yang akan masuk kali ini terpesona dengan kecantikanku. Tak lama, seorang lelaki mungkin seumuran. Dia masuk. Tampaknya dia masih malu-malu. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dunia gelap seperti ini. Tapi aku tetap bersikap profesional. Aku tetap akan melayani dengan sepenuh hatiku. Kalau dilihat dari pandangannya, sepertinya lelaki itu terpesona denganku. Terlihat bagaimana cara dia memandangiku dari atas hingga bawah. Tatapan matanya seolah ingin menerkam tubuhku yang hanya berbalut kain tipis warna putih. Membuat kemolekan tubuhku jelas terlihat walau samar. Kamu tidak salah memilihku, Mas, batinku. Karena cerita selanjutnya, tanpa ada obrolan apapun, dia langsung mengajakku bergumul di atas ranjang tebal yang sudah tersedia di kamar. Entah berapa menit dan jam berlangsung. Karena setelah itu, kepuasan yang aku dapatkan dari seorang lelaki berwajah tampan tersebut. Sebentar lelaki itu merogoh saku celana, mengeluarkan beberapa lembaran uang, sebelum keluar meninggalkanku dengan kecupan dari bibir tipisnya. Terima kasih, Mbak, ucapnya sebelum menutup pintu dan berlalu. Itu adalah kali pertama aku melakukan hubungan dengan lelaki setampan itu. Karena bisa ditebak, pelanggan atau tamu yang datang kebanyakan pria parubaya yang sudah beristri. Entah sampai kapan aku harus seperti ini. Sebenarnya aku lelah. Aku ingin hidup normal dan mempunyai suami seperti orang-orang yang ada di luar sana. Tapi keadaan ia mengharuskanku seperti ini. Entahlah. Duk 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 duk. Suara benturan antara tembok dan benda keras lainnya terdengar. Sesekali juga terdengar suara perempuan bernada mengerang, yang semua orang pasti tahu maksudnya. Membuatku terkejut dan terbangun. Sejenak aku terdiam sembari melirik jam dinding yang tertempel di atas pintu. Masih jam 1 malam. Ternyata aku mimpi, gumamku. Sedangkan ponselku yang sedari tadi menyala, baterainya sudah hampir habis. Memaksaku untuk bangkit dan mencolokkan charger ke stop kontak. Awalnya aku ingin keluar kamar, tapi tertahan oleh sesuatu yang sedikit mengganggu pandanganku. Tepatnya di sudut kamar sebelah kiri, bersebelahan dengan meja rias. Di sana, tepatnya di balik horden warna abu-abu, aku melihat sekilas ada sepasang mata sedang memperhatikanku. Tapi setelah aku simak horden tersebut, aku tak menemukan apapun di sana. Mungkin efek bangun tidur. Aku jadi berhalusinasi, pikirku. Entah sudah berapa menit aku terpaku dalam kesunyian malam. Rasa kantuk menuntun mataku untuk terlelap. Pulas dan nyenyak, tak terganggu lagi oleh suara apapun sampai tengah malam berganti pagi. Melupakan sejenak masalah pekerjaan dan kejadian yang membuat emosi sesaat. Satu sentuhan di tangan segera mengakhiri buaian mimpiku. Aku terbangun dengan tergagap kala netraku mendapati sosok perempuan cantik sudah berada di hadapanku. Aku masih terpaku dengan kecantikan perempuan ini. Rasanya kok aku belum pernah sekalipun bertemu dengannya ya. Apakah dia pekerja baru atau siapapun dia, yang jelas benar-benar cantik.
Aku bangkit dan kemudian duduk bersender di tembok kasur. Kenapa heran, Las? Ini aku murni. Apakah penampilanku cantik sampai kamu tidak bisa mengenaliku? Celetuk perempuan yang dirinya sebut murni, yang diakhiri dengan ketawa kecil manja. Oh, enggak, Mur. Aku sudah tahu kalau itu kamu. Lagian, kamu mau apa masuk ke kamarku? Sautku beralasan balik bertanya. Ada perlu apa? Sambungku. Tenang, Las. Aku kesini cuma mau bangunin saja. Jawab murni, sembari menyibak gorden yang membuatku memalingkan wajah karena silau. Ah, sialan, gumamku. Kalau tidak ada kepentingan, mending kamu keluar deh. Tanpa menunggu perintah kedua kalinya, Murni kemudian berlalu, meninggalkanku sendiri di kamar dengan sedikit rasa jengkel. Kalau dipikir-pikir, Murni masuk ke kamarku kalau tidak untuk pamer. Apalagi coba, dasar perempuan pamer. Lihat saja siapa yang akan menjadi primadona selanjutnya. Kurenggangkan otot-otot tubuhku yang kaku, kemudian beranjak dari kamar dan memulai aktivitas pagi ini seperti biasanya. Pergi ke warung makan dan kembali lagi bekerja. Hampir setiap hari seperti itu. Entah kenapa, rasanya malu untuk bersosial di alam luar sana. Yang aku takutkan hanyalah jika ada seseorang yang mengenaliku, mengetahui kalau aku bekerja di daerah sini. Apalagi jika sampai Mami tahu, Mami tidak akan membolehkan semua pekerjanya untuk keluar berlama-lama. Keluar hanya untuk membeli makan, karena untuk keperluan lainnya sudah disiapkan di sini. Seperti halnya malam itu, selepas Isya, para pelanggan dan tamu mulai berdatangan. Beberapa pria hidung belah yang kebanyakan sudah berusia 50-an dan berkeluarga mulai menampakkan wajahnya. Beberapa dari mereka juga sudah sering mampir selepas bekerja. Alasan klasik, rapat atau meeting, pasti mereka ucapkan kepada istri-istri mereka. Akhirnya setelah melayani hasrat dari beberapa tamu dan pelanggan, tubuhku rasanya lelah sekali. Ingin rasanya aku tidur secepatnya. Tapi, lagi-lagi tertahan oleh sesuatu yang ada di balik gorden. Sejenak, aku terpaku, memandangi horden yang tiba-tiba saja bergerak. Padahal, tidak ada angin yang masuk. Rasa penasaran menuntunku untuk mendekat, memastikan ada apa di balik gorden itu. Dengan langkah pelan, aku dekati. Mungkin 2 langkah lagi aku sampai. Tapi kenapa perasaanku mendadak tidak enak seperti ini? Sebenarnya ada apa di sana? Kuhembuskan nafas berat. Pelan-pelan, tanganku memegang gorden. Dan srak, gorden pun terbuka lebar. Kosong. Tak ada apapun di situ. Lalu, kenapa tadi bisa bergerak sendiri ya? Sebentar. Kok aku merasa ada sesuatu yang janggal di kamar ini? Baru kali ini aku merasakan demikian. Aku masih berdiri dalam diam. Masih mencoba mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Tapi rasa takut mulai muncul. Sepertinya ada seseorang yang sedang berdiri di ujung sudut kamarku. Tepatnya di belakang. Perlahan aku menoleh, pelan sekali. Hingga kepalaku bisa sepenuhnya menoleh. Di sana, persis seperti yang aku katakan sebelumnya. Tepat di ujung sudut kamar, sosok perempuan sedang berdiri menunduk, mengenakan setelan daster motif bunga, tapi wajahnya tertutup rambut panjangnya. Aku palingkan wajahku kembali seperti semula. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Rasa takut mulai menjalar. Siapa dia?
kenapa tiba-tiba ada di sana. Suasana malam semakin mencekam. Tiba-tiba ada suara perempuan menangis. Suaranya lirih, tapi sangat menyayat sekali. Seperti orang yang sedang merasakan sakit. Aku beranikan untuk menoleh kembali. Ternyata dia masih ada di sana. Namun posisinya sudah berbeda. Iya, dia sekarang sedang duduk di sudut kamar sembari menutup wajahnya dengan kedua lututnya. Perlahan aku mendekat dan bagaimana caranya agar tidak menimbulkan suara. Takut jika dia tiba-tiba mengetahui kalau aku sedang ke arahnya. Nyaris sampai, tapi kali ini aku dibuat terkejut. Bukan dari suara tangisannya, melainkan sosok perempuan itu menghilang. Sejak kapan dia menghilang? Padahal aku benar-benar memperhatikan. Nyaris saja aku pingsan karena ketakutan. Tapi aku masih bisa menahan, mencoba untuk tenang dan berhasil. Aku bisa menenangkan diriku sendiri. Sembari terduduk di kursi rias, aku menarik nafas dalam-dalam. Masih mencoba mencerna semua kejadian janggal malam ini. Pikiranku melayang. Apa sosok perempuan ini ada hubungannya dengan catatan yang aku baca di almari itu? Sejenak aku melamun sembari menerka-nerka. Mencoba mengumpulkan potongan-potongan puzzle yang selama ini membuatku penasaran. Aku bangkit, berjalan ke arah almari kayu warna coklat. Sembari mengingat kembali di mana aku menyimpan catatan itu. Oh iya, aku ingat ada di loker. Setelah menemukan buku kecil, aku coba untuk membacanya kembali. Tertulis sebuah nama di halaman paling depan. Kinasih. Siapa dia? Apakah dia adalah penghuni kamar ini sebelumnya? Kalau dilihat dari tulisannya, ini benar-benar rapi dan bagus. Aku penasaran dengan isi tulisannya. Pasti orangnya cantik. Dia seperti menuliskan semua kisahnya di dalam buku kecil ini. Tapi, kenapa ada kalimat yang membuatku merinding ya? Ini maksudnya apa? Tolong aku. Siapapun kamu yang sedang membaca tulisan ini, tolong aku. Kita lanjut di part 2.